Di sini saya Firmana Imam akan jelaskan mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana di sini termuat menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenai kesepakatan yang lahir dari para pihak. Adanya kesepakatan mewajibkan suatu perjanjian untuk dibuat benar-benar berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua yaitu mengenai kecakapan para pihak dalam berlantas hukum. Syarat kecakapan menuju kepada penilaian apakah pihak-pihak yang membuat perjanjian telah dianggap berhak berlantas hukum, sebab meskipun pada prinsipnya semua manusia adalah subjek hukum, tapi tidak semua manusia berhak dalam berlantas hukum, yang mana hal ini disebutkan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga itu mengenai suatu pokok persoalan tertentu. Yang dimaksud hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yang mana disebutkan dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur ialah mengenai suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian mengenai syarat sah perjanjian, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Raminta Melati Desrizal dan kali ini saya akan membahas materi syarat sah objektif dan subjektif dari perjanjian. Yang pertama, syarat sah objektif. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama, objek atau perihal tertentu. Objek yang dimaksud ini meliputi prestasi dan benda. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang debitur dan menjadi hak dari seorang kreditur. Benda yang dimaksud berdasarkan pasal 499 KUH Perdata adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Barang menunjukkan benda berwujud, sedangkan hak menunjukkan barang tidak berwujud. Di sini disebutkan objek tertentu. Yang dimaksud dari objek tertentu ini adalah objek harus bisa ditentukan. Berdasarkan pasal 133 KUH Perdata secara tegas mengatur suatu hal tertentu, objek perjanjian harus bisa ditentukan. Yang kedua adalah kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Yang dimaksud adalah tujuan perjanjian, apa yang menjadi isi kehendak dibuatnya perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli, pihak penjual mendapatkan uang sedangkan pihak pembeli mendapatkan barang. Syarat sah objektif ini disebut syarat sah objektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua adalah syarat sah objektif. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama adalah adanya kesepakatan kehendak dan yang kedua adalah wewenang berbuat. Syarat-syarat ini disebut syarat sah subjektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Galuh Nindya Gading dari kelas E. Materi yang akan saya bawakan adalah ketentuan umum perjanjian. Ketentuan umum perjanjian itu ada 5, yang pertama somasi. Somasi adalah peringatan yang diberikan terhadap pihak calon tergugat yang berada pada jalur atau proses hukum. Dalam jurisprudensi, istilah somasi biasanya sering digunakan untuk menyebut suatu perintah atau teguran. Lalu yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Lalu yang ketiga ada ganti rugi. Ganti rugi ialah tuntutan imbalan yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan pada pihak yang dirugikan. Lalu yang selanjutnya ada keadaan memaksa. Hal ini dijelaskan pada pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan memberikan kelonggaran penggantian biaya. Lalu yang terakhir ada resiko. Resiko adalah seseorang yang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek dalam perjanjian. Perkenalkan, nama saya Lorencia Manala Kawangge, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembatalan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, pada pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat sah perjanjian, di mana syarat sah perjanjian ini dibagi menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat subjektif sendiri berisi tentang kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan juga kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu, syarat objektif berisi tentang suatu pokok persoalan tertentu dan juga suatu sebab yang tidak terlarang.
Lalu selanjutnya, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut. Namun, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim. Lalu selanjutnya, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada. Perjanjian itu batal demi hukum, dan dari semula perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Baik, saya Tana Nareswari dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian. Akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian telah diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, yang mana apabila terjadi wan prestasi atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian oleh salah satu pihak, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan, melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Lalu yang kedua, pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian, dan juga bunga. Maka apabila kita ingin membuat suatu perjanjian, alangkah lebih baiknya kita telah memahami terlebih dahulu aturan-aturan yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.